Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari ini dalam acara ibadah Minggu ke-9 setelah Trinitatis. Bertekunlah selalu memuji Tuhan Allah kita yang telah menciptakan langit dan bumi, memuji Yesus anak Allah yang telah menebus kita dari kuasa kegelapan, juga memuji Roh Kudus yang selalu menyertai dan membimbing kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Bekerjalah untuk Tuhan. Kami memuji Allah yang Tritunggal, yang selalu membimbing kami dalam perjalanan hidup setiap hari. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak bekerja untuk Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Marilah kita satukan hati untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan 2. Pada ayat kedua kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami. Kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 253 ayat 3.
Hukum Taurat yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-9 setelah Trinitatis ini tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 2. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan Allah kami, sudah beberapa kali kami menjalankan ibadah minggu di bait-Mu yang kudus itu. Kami mengucap syukur kepadamu atas persekutuan yang kudus yang Engkau perbuat. Karena itu Tuhan, jauhkanlah pandemi COVID-19 ini dari muka bumi ini, supaya kami bisa bersekutu bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus, di dalam bait-Mu, dan juga di dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Jangan biarkan kami hidup dalam kekhawatiran, tetapi kuatkan dan teguhkan iman kami untuk selalu bersandar kepadamu saja, agar kami selalu berserah diri ke dalam tangan pengasihan-Mu. Janganlah biarkan iman kami tersesat. Ya Tuhan Allah kami, dalam waktu yang dekat ini, gereja-Mu berencana untuk melaksanakan sinode Godang HKBP, dan rencana itu telah dimulai dengan sinode distrik. Kami memohon belas kasihan-Mu, Tuhan, supaya sinode Godang HKBP dapat terlaksana dan sesuai dengan kehendak-Mu. Berilah kami damai yang daripada-Mu untuk setiap distrik yang telah melaksanakan sinode distrik dan bagi distrik yang hendak melaksanakannya, agar semuanya itu dapat memancarkan pekerjaan dan perbuatan baik yang kami lakukan di tengah-tengah gereja-Mu. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, Allah sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ke-9 setelah Trinitatis tertulis dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi kau berbaring? Bilakah kau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti orang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369 ayat 1 dan 3. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan dalam ibadah minggu hari ini tertulis di Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 25. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Topik minggu kita adalah bekerja untuk Tuhan, melakukan segala sesuatu dan itu tertuju kepada Tuhan. Meskipun sebenarnya kita bekerja di dunia ini, tetapi Paulus mengandaikan apapun yang kita lakukan itu seperti melakukan kepada Tuhan. Kesuksesan seseorang dalam karirnya ditentukan oleh bagaimana dia bekerja, atau yang sering disebut atau yang kita kenal dengan istilah etos kerja. Seseorang bisa saja terkenal
dengan begitu cepat. Entah karena apa dia bisa terkenal dengan cepat, tetapi karena dia tidak memiliki motivasi atau semangat kerja yang benar, maka kesuksesannya itu bisa hilang, bisa redup sesuai dengan waktu. Dalam firman Tuhan hari ini ada 2 poin penting yang disampaikan oleh Paulus. Ada 2 poin penting. Pertama, tentang nasib seseorang. Mengapa Paulus berbicara tentang semangat pelayanan kepada hamba-hamba atau pelayan? Ini berhubungan dengan nasib manusia. Yang namanya nasib atau dia sudah terlahir seperti itu bukan pilihan. Ada kalanya seseorang lahir dalam keadaan miskin, dan itu tidak bisa dipaksakan atau dipilih. Ada kalanya juga seseorang akan lahir dalam keluarga orang kaya, maka dia anak orang kaya. Nah, ini tidak bisa menjadi alasan bagi kita untuk tidak memiliki semangat kerja, ataupun hal seperti ini akan terjadi di dunia ini. Tetapi ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak memiliki semangat kerja. Yang kedua adalah semangat bekerja atau etos kerja ini mampu mengubah nasib seseorang yang awalnya dia miskin, itu bisa membuat dia menjadi kaya. Atau sebaliknya, yang awalnya dia lahir sebagai anak orang kaya penuh dengan kekayaan, tetapi bisa saja karena semangat kerjanya tidak sama dengan leluhurnya, dengan orang tuanya, maka kekayaan itu bisa hilang. Mulu bahasa nih hata batak mendokon nasa dulu pe artam budui maturtur, kalau memang kerjanya tidak jelas. Dalam kedua hal inilah Paulus berbicara tentang bekerja untuk Tuhan. Yang dia targetkan adalah hamba-hamba. Mengapa hamba-hamba? Karena memang dalam budaya orang Yahudi ataupun budaya pada saat itu ada istilah dengan kasta. Seseorang dengan kasta yang rendah, dia akan tetap rendah apapun yang dia lakukan, bagaimanapun prestasinya. Seseorang dengan kasta yang tinggi, dia akan tetap hidup dengan kastanya yang tinggi apapun yang terjadi kepada dia, mau dia bodoh atau bagaimana, kastanya akan tetap di atas. Dan orang yang memiliki kedudukan sebagai kasta tertinggi itu tidak boleh berkeluarga dengan kasta yang di bawah, sehingga apapun yang terjadi mereka akan tetap memiliki posisi sebagai hamba. Padahal ini bertentangan dengan firman Tuhan, bahwa Yesus mengatakan tidak ada orang Yunani, tidak ada orang Yahudi, tidak ada hamba, tidak ada tuan, semuanya sama. Lalu bagaimana? Oleh karena itulah memang Yesus tidak bisa, atau firman Tuhan tidak bisa mengubah ini secara langsung, tetapi berubahlah dari dalam diri kita masing-masing, yaitu melayani untuk Tuhan. Pemikiran seperti ini akan membentuk kita ataupun mengajari kita untuk menghilangkan bahwa aku miskin, kehidupanku seperti ini. Karena sering seseorang karena kehidupannya miskin, nah dia semakin menyadari tidak ada gunanya aku bekerja, tidak ada gunanya karena toh aku miskin. Maka yang miskin akan semakin miskin, padahal seseorang yang berjuang akan menyadari dirinya, aku mampu berjuang, maka aku akan semakin berjuang, belajar dan belajar terus. Nah, dalam firman Tuhan ini disampaikan tadi dalam epistel bahwa manusia belajar dari makhluk yang sangat kecil, yaitu semut, yang sebenarnya tidak memiliki harga dalam lingkup manusia. Tidak ada manusia yang memelihara semut, tidak ada manusia yang menyayangi semut, yang menjadikannya hewan kesayangan. Tetapi Paulus dan Salomo sama-sama mengangkat semangat seseorang dengan cara membandingkan mereka dengan seseorang ataupun sesuatu yang lebih rendah, yaitu semut. Semut tidak memiliki bos, pemimpin, tetapi mereka bisa bekerja sama, melakukan dengan teratur tanpa bermalas-malas. Semut tidak memiliki kepintaran, tetapi mereka tahu kapan untuk menyimpan makanan, kapan untuk bekerja,
sehingga mereka tidak pernah mati kelaparan. Artinya dalam diri manusia sebenarnya semua kelebihan itu ada. Manusia juga selalu dia disarankan untuk belajar dari makhluk yang lain, dari merpati, dari ular, dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena memang dalam diri manusia itu sempurna diciptakan Tuhan. Sehingga sebenarnya tidak perlu manusia belajar dari hewan yang lain jika manusia menyadari talenta yang diberikan Tuhan kepadanya. Tetapi kenyataannya banyak manusia yang tidak mau menyadari hal itu, malah bermalas-malasan, dan kemiskinan datang seperti badai yang sangat menghancurkan. Mengapa? Kemalasan kita hari ini itu akan mengganggu kesuksesan esok hari dan kesuksesan di masa depan, yang pada akhirnya yang terjadi adalah penyesalan dan ingin mengulang waktu padahal tidak ada gunanya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, keadaan jemaat di Kolose berhubungan dengan pemahaman dan nasib, sehingga ketika Paulus berkata, "Hai hamba-hamba," ini adalah derajat yang paling rendah, derajat ataupun kehidupan yang tidak mengenakan. Mengapa? Mereka menderita dalam keadaan mereka dan belum tentu mereka memiliki hidup yang bahagia. Mereka hanya bekerja dan tetap bekerja, seperti bangsa Gibeon yang dihukum oleh Yosua. Mereka akan memiliki derajat yang rendah selalu karena mereka mendustai Yosua ataupun menipu Yosua. Demikian juga dalam firman Tuhan di ibadah minggu hari ini, bagaimana aku melakukan pekerjaanku untuk Tuhan. Itu tadi, sebenarnya ketika kita menyadari persoalan apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tahu bahwa kita adalah orang Kristen. Mau seperti apapun pekerjaan kita, jangan hanya harus menunggu pekerjaan sukses baru bisa melayani Tuhan. Tidak. Jangan menunggu kehidupan nyaman baru mau melayani Tuhan. Tidak seperti itu. Jangan menunggu posisi kita bahagia baru mau melayani Tuhan. Tidak. Tetapi dalam keadaan yang paling menyakitkan pun kita harus sedia untuk melayani Tuhan. Sehingga ketika kamu pun sebagai hamba siap untuk melayani Tuhan, maka ketika hidupmu semakin meningkat, kamu akan siap melayani Tuhan. Seseorang terpanggil untuk bekerja untuk Tuhan, umumnya ini mudah. Ketika yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang mengenakan, atau kita bilang panggilan sebagai seorang pelayan. Banyak orang yang ketika terpanggil untuk melayani dalam seksi ataupun panatua, ini bukan pekerjaan yang mengenakan ataupun mencari keuntungan, tetapi adalah pekerjaan pelayanan pengorbanan. Namun sering banyak orang yang berdalih untuk tidak mau ikut dalam pelayanan itu. Alasannya apa? Karena tidak memberikan keuntungan kepada kita. Nah, namun kita harus mengingat bahwa banyak juga orang yang terpilih sebagai pelayan ataupun dalam organisasi bukan karena kemauan, tetapi karena tidak ada orang lain. Itulah yang sering dikatakan, aku bukan karena kemauanku, tetapi karena tidak ada orang. Tetapi ini pun tidak menjadi persoalan sebenarnya. Karena yang menjadi persoalan adalah adakah niat? Karena seseorang yang terpilih karena keinginan pun itu belum tentu memiliki niat yang baik. Tetapi bagaimana aku dengan cara bagaimanapun terpilih mau melayani Tuhan. Dimanapun aku berada, sebenarnya ketika aku memiliki niat untuk melayani, maka aku tetap melayani. Nah, di sini katakan, kamu jangan melayani Tuhanmu hanya karena di depan mukanya, hanya di hadapan Tuhanmu. Ini tentang karakter. Bagaimana kita sebagai orang Kristen memiliki kebaikan yang sebenarnya itu adalah karakter. Kalau kebaikan kita hanya karena terjadi di depan teman, di depan pimpinan, di depan atasan, di depan orang tua, itu bukan kebaikan. Itu hanya sifat yang muncul hanya karena paksaan. Sama seperti mental budak tadi, ketika dia di situ sebagai budak, di situ tuannya, dia akan patuh. Atau dalam bahasa orang Batak mengatakan seperti kerbau. Ketika dia dipukul baru jalan, ketika dia disuruh diam baru diam. Jangan seperti itu. Tetapi jadilah orang baik dimanapun kamu berada. Demikian juga kekristenan. Hal ini disampaikan oleh Paulus karena memang semua orang Kristen belum tentu bisa berhadapan dengan situasi yang menyenangkan. Bisa saja dengan situasi yang membuat hati menyakitkan. Bisa saja membuat permasalahan dalam hidup. Tetapi
Kalau memang kita adalah orang yang benar-benar mengenal Tuhan, jadilah orang baik dimanapun dan kapanpun. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bekerja untuk Tuhan ini adalah sebuah gambaran. Sama seperti ketika kita memberikan persembahan, kita memberikan persembahan untuk Tuhan dengan untuk gereja, dengan untuk manusia. Ini sama-sama pelaksanaannya, tetapi tujuannya berbeda. Kita melakukannya untuk Tuhan, maka kita akan melakukan yang terbaik. Ketika kita melakukannya untuk manusia, maka kita akan melakukannya demi balasan yang terbaik. Ketika kita melakukannya untuk seseorang, maka itu dengan tujuan agar kita memperoleh yang terbaik. Tetapi ketika kita melakukannya untuk Tuhan, maka kita akan memberikan yang terbaik sebagai ucapan syukur. Demikian juga dalam hidup kita, baik persembahan ataupun apapun yang kita lakukan, jangan pernah kita bandingkan dengan aku tidak bisa menolong, aku kan sedang bermasalah keuangan, aku tidak bisa menolong, aku tidak bisa datang ke gereja, makan aja aku susah. Ini sebenarnya tidak ada hubungannya, tetapi sering manusia menghubungkan ini seakan-akan tidak makan, ini menggagalkan seseorang untuk berdoa. Tidak memiliki uang, seakan-akan ini menjadi alasan bagi orang yang bisa diterima agar dia tidak bisa ke gereja. Tidak. Ketika kita memiliki masalah, seakan-akan ini menjadi alasan bahwa kita boleh tidak bersyukur kepada Tuhan. Tidak. Jika ingin menjadi orang Kristen, jadilah orang Kristen dimanapun dan kapanpun. Amin. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan firman-Mu. Di hari Minggu ini Tuhan menyadarkan kami tentang siapa diri kami, bahwa kami harus melakukan setiap pekerjaan kami sebagaimana kami melakukannya untuk-Mu Tuhan. Kami tidak memandang hasil dari perbuatan kami, tetapi biarlah perbuatan kami itu sebagai ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun pekerjaan kami, berkati kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Terpujilah Tuhan Allah yang telah menyapa kita melalui firman-Nya, supaya kita benar-benar bekerja untuk Tuhan dengan ketaatan dan ketulusan hati dalam takut akan Dia. Kita akan menerima upah dari Tuhan sesuai dengan ketaatan kita kepadanya. Kami mengucap syukur bagi-Mu ya Tuhan Allah kami. Utuslah kami supaya kami bekerja untuk Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Kerjakanlah perintah Tuhan kita. Kerjakanlah pekerjaan yang diberikan Tuhan bagimu seperti bekerja untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Sebab itu, pergilah ke dunia ini, layanilah Tuhan. Tanganku
Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.